lihat kebaikan. Jangan lihat keburukan. Nggak ada satupun yang sempurna di dunia. Siapa yang sempurna di sini, Pak? Pergerakan mana yang sempurna? Tolong berdiri sini, Pak. Jelaskan pergerakannya. Nggak ada yang sempurna hari ini. Kita terpisah 1400 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kajian hebat, salafi, kajian dahsyat, menyelidiki hadis-hadis sahih. Kita perlu ini dalam Islam. Orang yang menjaga kemurnian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang open, ada jamaah tabligh kerja yang ngajak orang gila masuk masjid, ke diskotik, ke kafe, preman-preman, tukang bacok. Ini kiai nggak bisa buat, Pak. Ustadz nggak bisa buat, nggak berani, Pak. Kalau saya nikah, saya bukan ustadz, maka saya nongkrong saya di kafe. Kalau di Bali itu, saya kan di Bali tinggal. Hari-hari Pantai Kuta saya pakai kayak gini aja. Saya nggak ngomong agama, saya cuma jalan saja. Kadang-kadang orang ikut di belakang. Saya lagi jauh lah nih keliling dengan teman-teman. Tiba-tiba ada bule 4 orang ikut di belakang. Diikuti kita jalan sampai ke masjid. Sampai di masjid ditanya, "Hey brother, kamu beli pakaian tuh kayak di mana tuh? Baju tuh kayaknya asik gitu. Pasti kamu pakai baju tuh dingin ya," katanya. Angin-angin gitu. Iya, longgar. Ada kerja bagi-bagi tugas, Pak. Bagi-bagi tugas. Ada tugas yang bisa kerjakan orang tabligh. Datang ke rumah. Berani, Pak? Ketuk rumah orang, Pak? Nggak berani, Pak. Orang tabligh setinggi apapun tiang rumah orang, Pak, setinggi apapun pagarnya dia gedor, Pak. Assalamualaikum. Bagaimanapun rusaknya orang di Jakarta, Pak, Allah nggak akan turunkan lagi Nabi di Jakarta. Pelacuran di mana-mana, korupsi di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, begal di mana-mana, Allah tidak akan turunkan lagi Nabi. Siapa yang harus perbaiki keadaan itu? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Baik dia ulama ataupun dia orang biasa. Baik dia ustadz ataupun dia orang biasa saja. Dia tidak tahu apa-apa. Baik dia pedagang, petani, presiden, gubernur, bupati, semua mesti buat usaha dakwah. Semuanya mesti bekerja sama dalam dakwah. Tidak bisa orang berilmu saja yang berdakwah. Pergi perang itu tidak bisa jenderal semua, Pak. Kopral pun ikut, mayor pun ikut, tukang pijit diajak juga, tukang masak diajak juga, tukang cuci diajak juga. Semua kita mesti berjamaah. Kalau kita bersatu dalam dakwah, hadirin mulia, apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun mazhabnya, apapun kajiannya, bersatu berkasih sayang dalam dakwah, selesai masalah umat. Apapun partainya, semuanya, terserah. Apapun sukunya, kita tidak boleh berpecah dalam dakwah, mesti ukhuwah dijaga dalam sini. Ajak manusia kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah, bukan ajak kepada kelompok, bukan ajak kepada partai, bukan ajak kepada mazhab, bukan ajak kepada golongan kita, bukan, ajak kepada Allah saja. Paham enggak, Pak? Nah, jadi hadirin mulia, dijelaskan di dalam Al-Quran, kita mesti berbangga kepada nisbat satu Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya? Antum kalau buka kitab tafsir, saya bukan ahli tafsir, tapi saya baca-baca saja. Itu ulama menjelaskan qaulan itu maknanya perkataan, perbuatan, dan tulisan. Jadi siapa saja yang tidak bisa berucap, dia bisa menulis. Antum nggak bisa menulis, bisa berbuat, berakhlak. Itu dakwah. Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi qaulan itu disamakan dengan dinan. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah? Siapa, Pak? Pertanyaan Allah tidak perlu dijawab karena tidak ada jawabannya. Sampai detik ini, Pak, setiap majelis saya tanyakan, Ustadz, Kiai, Tuan Guru, Ajengan, Maulana, Syekh, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah ada perintah Allah yang lebih besar dari dakwah? Sampai hari ini belum ada satu orang pun yang berkicau mengatakan ada. Ada, Pak? Mana lebih penting dakwah, Pak, daripada sholat?
daripada haji, umrah, zakat. Dakwah yang lebih penting. Orang sholat belum tentu dakwah, Pak. Salat dakwah itu kata Rasulullah SAW umul fardu, ibu dari segala amalan. Kalau kita dakwahkan itu dakwah, insya Allah orang yang kita dakwahi dia akan sholat, dia akan zakat, dia akan puasa, dia akan haji. Tapi orang haji belum tentu dakwah, orang zikir belum tentu dakwah, orang kajian belum tentu dakwah. Tapi orang dakwah pasti belajar. Dia pasti akan haus akan ilmu. Dia pasti akan sholat. Jadi apa yang harus kita dakwahkan hari ini keluar sana? Dakwahkan dakwah itu sendiri, multi level akhirat. Itu orang-orang non-muslim, dia pelajari cara dakwahnya Rasulullah, bagaimana bisa berkembang. Maka terciptalah multi level marketing itu. Dijanjikan royalti. Allah Ta'ala menjanjikan royalti juga. Kalau kamu ajak satu orang berbuat kebaikan, kamu dapat royalti 100% sempurna amalan orang itu. Bukan 10%, bukan 2%, 1%, 100%. Jadi dakwah ini adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Perintah Allah yang paling dahsyat, perintah Allah yang paling besar. Kenapa? Karena Allah sendiri buat dakwah. Wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah itu dai, mengajak manusia kepada surga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu akbar, maka sudah tentu kerja Allah kerja yang maha besar. Dan orang-orang yang buat dakwah adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah. Janji yang Allah janjikan, pahala yang Allah janjikan hadirin mulia untuk orang buat dakwah begitu besar. Bahkan tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala dakwah. Kalau saja pahalanya begitu besar mengajak orang kepada Allah hadirin mulia, maka meninggalkan dakwah dosanya sangat besar. Dakwah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya artinya mengajak, bukan mengajar, Pak. Ceramah ini Pak gerak lidah, Pak. Mudah, ini bagian kecil dari dakwah. Dakwah itu amal agama sempurna. Kadang dengan pakaian kita, dengan muamalah kita, muasyarah kita. Bapak berdagang, transaksi, orang bisa dapat hidayah. Masya Allah, orang Islam dagang luar biasa ya. Dia ceritakan aib-aib barangnya. Ini mobil Pak, saya jual Pak ya, pernah turun mesin 3 kali Pak. Kalau dibawa mogok-mogok terus Pak. Silahkan Pak, Bapak beli dengan harga berapa. Nah itu cara berdagang orang Islam. Tapi kalau mobil Bapak pernah turun mesin, pernah tabrakan, gak diberitahu, itu hasil transaksi jual beli muamalahnya haram. Mimman da'a ilallah wa amila salihan, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku orang Islam. Pak, saya orang Islam biasa Pak. Kalau antum tanya apa ormasnya dari kecil, saya orang Padang. Di Padang itu Muhammadiyah. Saya ngertinya fikihnya itu Muhammadiyah. Tapi nggak apa-apa. Orang NU saudara kita, orang NW saudara kita, Hizbut Tahrir saudara kita, PKS saudara kita, partai meskipun berbeda. Ada yang nggak berpartai juga. Salafi saudara kita, Jamaah Tabligh saudara kita. Lihat kebaikan, jangan lihat keburukan. Nggak ada satupun yang sempurna di dunia. Siapa yang sempurna di sini Pak? Pergerakan mana yang sempurna? Tolong berdiri sini Pak, jelaskan pergerakannya. Nggak ada yang sempurna hari ini. Kita terpisah 1400 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kajian hebat, Salafi, kajian dahsyat, menyelidiki hadis-hadis sahih. Kita perlu ini dalam Islam. Orang yang menjaga kemurnian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang otentik. Ada jamaah tabligh kerjanya ngajak orang gila masuk masjid, ke diskotik, ke kafe, preman-preman, tukang bacok. Ini kiai nggak bisa buat Pak. Ustadz nggak bisa buat, nggak berani Pak. Kalau saya nikah saya bukan ustadz, maka saya nongkrong saya di kafe. Kalau di Bali itu saya kan di Bali tinggal. Hari-hari Pantai Kuta saya pakai kayak gini aja. Saya nggak ngomong agama. Saya cuma jalan saja. Kadang-kadang orang ikut di belakang. Saya lagi jauh nih keliling dengan teman-teman. Tiba-tiba ada bule 4 orang ikut di belakang. Diikuti kita jalan sampai ke masjid. Sampai di masjid ditanya, "Hey brother, kamu beli pakaian tuh kayak di mana tuh? Baju tuh kayaknya asik gitu." Pasti kamu pakai baju tuh dingin ya katanya. Angin-angin gitu. Iya, longgar. Soal kenapa? Ini cara pakainya. Bukan orang Islam aja Pak. Yesus bajunya kayak gini Pak. Dia tahu. Ada kerja bagi-bagi tugas Pak, bagi-bagi tugas. Ada tugas yang bisa dikerjakan orang tabligh. Datang ke rumah. Berani Pak? Ketuk rumah orang Pak? Nggak berani Pak. Orang tabligh setinggi apapun tiang rumah orang Pak, setinggi apapun pagarnya dia gedor Pak. Assalamualaikum. Keluar orangnya. Apa kamu? Assalamualaikum Pak, maaf Pak, kita saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Pak. Wah, udah, sunnah ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Ya Allah hidayah, ya Allah hidayah. Itu tabligh spesialnya. Anti tanya hadis nggak ngerti mereka, kecuali ulama-ulamanya.
Karena mereka kelebihannya di sana. Dia carikan guru, kalau kata guru kita Ustaz Nuruddin Al-Banjari di Bogor, kerjanya orang-orang tabligh itu mengajak orang dari neraka ke pintu surga. Kerjanya para ulama, orang-orang ahli ilmu mendorong orang dari pintu surga ke dalam surga. Pak, kerjasama Pak ya. Jangan antum lagi selalu menyalahkan kamu ngapain keluar-keluar. Kalau antum nggak bisa keluar seperti orang tabligh, bantu orang keluar minimal dengan doa. Ini dakwah Pak. Dakwah itu bisa dibuat dengan segala cara. Profesi kita, orang kantoran dakwah di kantor, petani dakwah di sawah, pedagang dakwah di pasar, seniman-seniman dakwah dengan karya-karya positifnya. Jangan dihujat juga Pak. Nggak semua orang bisa bernyanyi. Kemarin saya ketemu kawan di Bali, tukang bikin tato. Siapa namanya lupa. Saya posting itu di Facebook. Tukang bikin tato full badannya. Dia mu'alaf masuk Islam. Saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, saya masuk Islam pertama gara-gara mendengar syair lagunya Tombo Hatinya Mas Opik. Itu syair Pak. Mas Opik yang bikin nadanya, tapi liriknya Sunan Kalijaga yang buat tuh. Ternyata kalau kita berkarya dengan niat untuk hidayah, itu dakwah hati mulia, orang bisa dapat hidayah. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Muazzin berdakwah dengan azannya. Tukang pijit berdakwah dengan pijitannya. Saya pernah ketemu satu orang tukang pijit refleksi hadir mulia dapat hidayah. Gara-gara apa? Kenapa kamu dapat hidayah? Saya mijitin ustadz itu katanya. Banyak orang saya pijit kalau dia kesakitan dia teriak aduh 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 aduh. Tapi giliran ustadz itu dia kesakitan dia bilang Allah Allah Allah. Saya bilang saya pengen belajar agama habis itu tuh. Setelah itu dia mijit setiap orang dakwah Pak kalau sakit ucap Allah Pak ya. Allah Allah Allah. Dia dakwah dengan pijitannya. Saya punya pengalaman pernah dakwah Pak di Bali karena waktu itu tidak ada dalil, tidak ada penunjuk jalan. Kita lagi pergi khuruj dakwah di satu kampung. Tidak ada orang Islam, dikit ada musola kecil. Jadi kita jalan, ketemu orang depan rumahnya. Saya ucap Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Oh maaf Pak, kami dari masjid. Kami satu rombongan, kita lagi itikaf di masjid. Kita ini saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kami lagi ada masa-masa di masjid lagi makan-makan. Kami ngundang Bapak untuk makan sama-sama. Oh ya siap, sebentar. Dia ke dalam rumahnya, dia ambil pecinya. Dia punya peci nasional. Datang ke masjid. Sampai di masjid, kawan saya dipijit-pijit dia, punggungnya Bapak. Oh enak katanya. Tengkurap dia Pak, dia pengen dipijit beneran. Dia pijit beneran, enak pijit. Saya kasih minum, susu, cai, semuanya, makan. Pas azan maghrib itu Bapak hilang. Mana Bapak Suroso tadi? Hilang dia. Tahu-tahu besok siang dia datang ke masjid, dibilang, Bang, bisa dipijit lagi nggak? Itu pijitannya enak kemarin. Dipijit lagi. Hari kedua di sana, hari ketiga dia datang dengan seluruh keluarganya. Dia bilang, saya sudah 2 hari ini berpikir keras. Saya ini Nasrani Pak. Tapi ketika saya masuk masjid saya rasakan sesuatu yang beda. Ada kasih sayang di dalam masjid. Saya kasih makan, dipijitin, diikram semua. Kami sudah sepakat satu keluarga pengen masuk Islam. Syahadat di hari ketiga.